saranku tuh kan masing-masing 3 pertanyaan. Itu tiga pertanyaan itu khusus orang tua saja. Maksudku biar nggak pecah nanti kalau ke pemudanya di wawancara, biar dapat ganti begitu, biar tak rancu di pas wawancara tak. Jadi untuk dibagi ini siapa nanti lanjut ini pertanyaan selanjutnya Bang, mengenai tadi perubahan kata ini yang jarang digunakan sekarang. Kemudian menurut tak Bang, mengapa beberapa kata lama mulai jarang digunakan oleh generasi muda? Apa faktornya ini tidak biasa digunakan sekarang? Apa faktor yang bisa membuat seperti itu? Bisa malah terjadi karena ada yang hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang terjadi pada saat itu yang menggunakan bahasa antar Yolo. Ramai tadi kita sebutkan ada hal-hal yang terjadi yang bisa digunakan bahasa Mantar Yolo sehingga jarang. Kemudian lanjut Ibang, apakah ini pengaruh bahasa Indonesia membuat anak muda sekarang itu mengucapkan kata Mandar itu secara berbeda gara-gara pengaruh bahasa Indonesia yang selalu dengarkan? Apakah bahasa Mandarnya itu apakah terdengar berbeda menurut Tak Buan atau sama Ji pada dasarnya bahasa Mandar itu? Ada bahasa yang berubah. Cuma memang di satu sisi pemerintah mengusahakan supaya gunakan bahasa Indonesia. Di sisi lain bahasa Mantar pakai ada bahasa Mantar tak. Baca sekolah guru tak mesti boleh bahasa Indonesia, bahasa Mantar gua ini kan bahasa Indonesia ya. Karena satu naik bahasa Mantar. Jadi generasi muda yang sering mencampur bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia dalam satu kalimat biasa itu Pak. Ya biasa. Sejak bahasa Mantar bahasa Indonesia. Ya. Berita situasi dan kondisi bisa campur itu. Pokoknya. Bagaimana pendapat Tak sebagai generasi tua melihat anak-anak yang generasi sekarang itu tidak bisa berbahasa Mandar, kayak seharusnya yang meneruskan bahasa Mandar ini tidak bisa bahasa Mandar? Aldo tergantung orang tahu juga tuh. Tergantung orang tua kemudian lingkungannya. Mau lingkungannya bahasa Mandar bandi pasti bahasa Mandar naik. Kecuali campuran itu lain. Mesti mengikuti itu harus sehingga bahasa Mantarna karena disilipkan masuk bahasa Indonesia Pak. Situasi dan kondisi di situ. Tetap itu bahasa diusahakan bahasa Mandar harus apapun. Jadi saya akan bertanya tentang perubahan lesikal bahasa Mandar. Pertama pertanyaan saya itu adalah apakah kamu tahu ada bahasa Mandar yang dulu yang sering digunakan orang tua tapi sekarang sudah jarang digunakan? Dulu yang dipakai orang tua yang sekarang tidak ada di zaman muda sekarang seperti saya itu memang ada. Saya tidak tahu betul apa artinya, tapi saya pernah mendengar kata apa nih? Yang jelas ada bahasa yang asing bagi kami yang anak-anak muda. Karena dan juga di bahasa Mandar yang sekarang itu bukan bahasa Mandar yang betul-betul bahasa Mandar yang sekarang yang dipakai, yang bahasa Mandar yang istilahnya itu original atau otentik. Ada memang dulu bahasa Mandar yang kuno yang asing sekali kalau dengar orang zaman sekarang. Apakah kamu sering mengganti kata bahasa Mandar dengan kata bahasa Indonesia itu? Bisa diberikan contohnya? Maksudnya ini kata bahasa Mandar tiba-tiba diganti ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau bahasa Mandar ke bahasa Indonesia itu sepertinya tidak ada mungkin, tapi kalau yang dari bahasa Indonesia ke Mandar ada. Salah satu contohnya itu tahu padisan toh? Ya, padisan. Tapi sering berjalannya waktu kata bantal itu sudah diartikan jadi bahasa Mandar nih. Maksudnya ada kayak campuran bahasa pada saat berbicara dari bahasa Mandar ke Indonesia. Biasanya itu jarang
bisa dibilang kata padisan itu sedikit nih orang masih sebut langsung nih bilang bantal. Poin kedua itu perubahan fonologisnya. Jadi pertanyaan itu adalah apakah cara kamu mengucapkan bahasa Mandar berbeda dari cara orang tua yang mengucapkannya? Katanya hampir ya sama aja penggunaan kata, tapi kalau dari orang tua biasa itu kalau sesama orang tua berbicara ada semacam apa di istilahnya itu lebih ke intonasi atau susunan kata yang ada di Mandar tuh istilahnya kalau sesama orang tua yang berbicara pakai bahasa Mandar baru itu seperti nada-nadanya yang agak-agak beda. Biasanya orang-orang di sini tuh menyebut oh popona atau maweng. Oh, iya. Kata-katanya orang tua. Memang sebenarnya bahasa Mandar cuma dari cara pengucapannya nadanya dengan intonasinya itu susunan katanya lebih ke bervariasi cara pengucapannya baru yang kita yang awal anak-anak muda jadi semacam bagaimana kalau kita yang mengucapkan perkataan begitu langsung kita bilangi orang kata-kata orang tua mau pakai begitu ya. Ada memang perbedaan. Pertanyaan saya mengenai perubahan sintaktisnya. Nah, menurut kamu, apakah cara berbicara orang tua dengan bahasa Mandar terdengar lebih formal daripada generasi muda? Yang pertanyaan sebelumnya yang saya jawab memang ada memang pembicaraan kalau sesama orang tua ya seperti yang saya jelaskan tadi memang sama-sama pakai bahasa Mandar, sama-sama pakai yang kata sering dipakai, tapi dari segi susunan kalimatnya yang dalam bahasa Mandar itu biasanya pembahasannya itu lebih ke bercari toh. Nah itu yang mengucapkan ada makna di baliknya. Nah itu yang disebut orang Mandar bahasa orang tua. Istilahnya di Mandar sebuti popona atau mawe. Bahasa orang tua itu kalau bicara toh memang kalau kita yang anak-anak mendengar oh ini maknanya. Tetapi kalau sesama orang tua tuh ternyata ada makna keduanya itu dari itu kata. Dan sesama orang tua tuh itu yang tahu biasanya. Pertanyaanku tuh mengenai sikap bahasa. Menurutmu penting tidak untuk tetap menjaga dan menggunakan bahasa Mandar? Punya bahasa Mandar ya tentu penting bahasa Mandar, apalagi kita orang Mandar dan ini lebih ke identitas kita, bahasa kita bahasa ibu lah istilahnya memang penting untuk dipahami karena salah satunya tuh identitas kita ya bisa dibilang jati diri kita. Nah kalau hilang nih jati diri kita tuh ya bisa dibilang hilang diri sendiri, kehilangan diri kita sendiri kalau hilang nih jati diri kita. Nah kalau dibawa ke konteks bahasa Mandar ya bahasa Mandar memang perlu karena orang-orang akan bertanya ini orang mana, Indonesia apa. Nah kalau bilang Kipolman nah akan sangat akan memalukan nih dirasa kalau orang Mandar tidak tahu bahasa Mandar. Apakah menurut kita bahasa Mandar itu masih penting untuk dipertahankan? Iya, harus pokoknya hidup mati itu Mas Manus pertahankan hidup mati. Dan itulah namanya budaya tuh itu memang bapak ada. Nah, ini malah mesti dipertahankan sebentar apapun. Iya harus dipertahankan karena budaya.